Firman Tuhan sudah berpesan kepada kita, jadilah sempurna seperti Bapa sempurna. Kita ingin memiliki hidup yang sempurna seperti Bapa di dalam proses pembentukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya, supaya setiap hari kita semakin seturut dengan kehendak-Nya. Perjuanganku untuk lebih dewasa, dapat menerima apapun yang Engkau izinkan, agar ku dibentuk semakin serupa dengan gambar-Mu yang begitu sempurna. Ajarku taat setiap hari, ajarku mau seturut dengan yang Kau mau. Meskipun itu berat, tapi itu baik, agar ku serupa gambar-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah diriku, jadikan aku menjadi alat-Mu. Lengkapi aku sesuai rencana-Mu, agar melalui hidupku nama-Mu dimuliakan. Lengkapi aku seumur hidupku, agar ku menjadi saksi-Mu. Perjuanganku untuk lebih dewasa, dapat menerima apapun yang Engkau izinkan, agar ku dibentuk semakin serupa dengan gambar-Mu yang begitu sempurna. Ajarku taat setiap hari, ajarku mau seturut dengan yang Kau mau. Meskipun itu berat, tapi itu baik, agar ku serupa gambar-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah diriku, jadikan aku menjadi alat-Mu. Lengkapi aku sesuai rencana-Mu, agar melalui hidupku nama-Mu dimuliakan. Lengkapi aku seumur hidupku, agar ku menjadi saksi-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah diriku, jadikan aku menjadi alat-Mu. Lengkapi aku sesuai rencana-Mu, agar melalui hidupku nama-Mu dimuliakan. Lengkapi aku
seumur hidupku, agar ku menjadi saksimu, agar ku menjadi saksimu. Puji Tuhan, jikalau sampai detik ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari gunakan waktu yang ada untuk melayani, memuliakan Dia. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan melayani Tuhan. Tuhan menunggumu, Tuhan menantimu, Dia mengetuk pintu hatimu. Masih ada kesempatan terima Yesus, masih ada kesempatan mengampuni. Tuhan menunggumu, Tuhan menantimu, Dia mengetuk pintu hatimu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar rencana-Mu digenapi. Masih ada kesempatan terima Yesus, masih ada kesempatan mengampuni. Tuhan menunggumu, Tuhan menantimu, Dia mengetuk pintu hatimu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar rencana-Mu digenapi. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar rencana-Mu digenapi. Puji Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur untuk malam hari ini
Kita akan datang kembali di dalam doa malam. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita akan mulai dan kita memohon berkat Tuhan melimpah atas pertemuan kita malam hari ini ya, supaya diberkati oleh kekuatan kuasa Tuhan sendiri. Puji Tuhan, ada Ibu Hermawati, silakan Bu untuk bisa membuka kita dalam doa untuk malam hari ini. Silakan buka mic-nya. Mari kita saudara, terima kasih Bapak yang atas besar dan Tuhan, malam hari ini Tuhan dengan doa Tuhan diserahkan Tuhan doa pada malam hari ini kita berkata Tuhan kami mau kami kiranya Bapak betul akan Tuhan yang telah membuka hanya yang mau ikut doa pada malam hari ini. Juga Tuhan hamba kembali yang berdoa malam hari ini. Dan dalam doa-doa yang kami boleh berkenan di hadapan hati-Mu. Terima kasih Bapak pada malam hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya, apa kabarnya? Dan berkati setiap kita ya, supaya perjumpaan malam hari ini lumayan menjadi kekuatan yang menambah terus di dalam setiap hidup kita, karena memang tidak pernah satu detik pun, dan kan satu hari ya, sedetik pun kita untuk lepas daripada kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan sembah Dia. Dan sambil kita memuji Tuhan, kita membayangkan kebaikan Tuhan, kita membayangkan kasih setia Tuhan, maka akan muncul kata-kata yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengingat kasih setiamu, mengingat anugerahmu, mengingat pertolongan yang luar biasa, dan kita akan bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, ada satu lagu yang berbicara tentang Tuhan yang layak dipuji dan disembah, karena hanya Dia yang bertahta di tahta yang kudus, tahta yang mulia. Apapun keadaan manusia terhadap Tuhannya, Tuhan itu tetap layak untuk ditinggikan dan disembah. Mari kita akan gunakan waktu untuk ini semuanya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Allah. Raja atas segala
Hanya Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan Yesus, sampai detik ini. Tanpa itu semua, Tuhan, mungkin kehidupan kami tidak seperti ini, Tuhan. Kau angkat kami, Kau panggil kami, Kau pilih setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kuatkan setiap kami menghadapi apapun ujian, pencobaan, supaya kami tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita akan akui bahwa kekuatan di hidup kita hanyalah ada dalam Yesus saja. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berserah dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah
Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan. Kami rindukan Kau menguatkan setiap hati kami, supaya kami lebih mengenal Tuhan melalui pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya bahwa Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, yang menguatkan, yang menghiburkan, dan juga memberikan hikmat marifat untuk mendapatkan solusi dalam kehidupan kami secara rohani. Kau bekerja atas malam hari itu Tuhan. Demi nama Yesus, berbicara ya Tuhan, supaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Pembacaan malam hari ini ada di dalam Roma 12. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-19. Yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, kalau di dalam terjemahan yang lain mengatakan, hendaklah kalian sehati sepikiran. Jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Sorry. 19. Ya. Yang saya kasih, janganlah. Maaf ya. Saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Allah yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Tuhan tertulis, hanya Aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, Akulah yang akan membalasnya. Nah tentu saudara sekalian, balas-membalas ini memang ada dua nilai saudara. Jadi setiap kita memang diizinkan untuk membalas, tetapi kebaikan. Nah ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita adalah bahwa manusia daging kita itu tentunya yang pertama adalah memang termemori atau memendam atau merekod segala sesuatu yang orang lain lakukan kepada setiap kita. Dan sehingga membuat kita itu memiliki pemahaman bahwa yang kayak gini-gini memang tidak bisa didiamkan. Memang ini sangat masalah etika yang sangat spesifik, persoalannya seperti apa baru rohaniwan seorang pendeta gembala itu bisa menjawab dengan baik. Tetapi secara umum saja, bahwa ada hal yang memang kita lakukan, kan aksi reaksi itu selalu ada. Tetapi yang kita pikirkan adalah ada hal-hal yang memang dalam kita mereaksi atau membalas atau kita melakukan respon itu memang ada kadar tertentu yang memang itu adalah haknya Tuhan. Yang itu perlu kita kaji ulang dalam kehidupan kita. Dalam artian bahwa ada sebuah pembalasan yang kita lakukan itu memang dalam rangka untuk mendidik, itu masih bisa. Dalam artian kalau kita melihat sebuah kesalahan kita diam juga salah. Tetapi jangan sampai memposisikan kita itu sebagai yang satu. Yang pertama adalah orang yang paling benar, itu tidak. Sebatas kita memberikan satu informasi bahwa saatnya tidak begitu. Saya belum sempurna, begitu ya. Tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan aturkan dalam kehidupan kita, yang itu adalah memang tingkatannya ada dalam kuasa Tuhan. Nah itu tidak boleh kita mengambil posisi sebagai Tuhan. Nah artinya saudara ini lebih kepada sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa pertanyaan dan jawaban itu akan kita lihat secara situasional yang terjadi. Bagaimana kita bisa menjawab. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu memang kita tidak boleh membalas
yang seharusnya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya. Jadi bagusnya gini saudara sekalian. Kalau kita memang disikapi orang dan kita merespon dan kemudian kita tidak menggantikan posisi Tuhan untuk membalasnya, artinya yang pertama kita tidak ada dalam sebuah kesalahan. Perhatikan begini sebuah cerita begini. Ada orang melakukan sesuatu, ya ditabrak, nah kemudian dia nabrak balik. Nah, di dalam kasus seperti ini, maka dua-dua memiliki kesalahan, begitu. Ya. Nah, demikian pula ketika orang bersalah sama kita, tergantung apa yang harus kita lakukan itu. Nah, kalau memang betul-betul yang kita balaskan itu adalah melanggar hukum, baik itu hukum negara maupun hukum Allah, nah itu yang dimaksud adalah jangan, gitu ya. Jangan. Jadi memang kita ada sebuah didikan, tetapi jangan sampai itu melanggar norma. Itu saja ya. Jadi eh, perhatiannya adalah apapun yang kita lakukan itu yang pertama jangan melanggar hukum pasal-pasal yang ada di negara kita. Yang kedua jangan melanggar hukum Allah. Nah kita misalnya memarahi orang boleh nggak? Ya boleh. Nah pelanggaran kita memarahi orang lain apa? Di dalam firman Tuhan. Kita boleh marah tetapi jangan sampai matahari terbenam. Kita boleh marah tetapi nggak boleh memendam atau amarah. Kan boleh gitu ya. Tetapi ketika marah itu berujung kepada maut, berujung kepada tindak kriminal, berujung kepada merugikan orang lain. Nah itu secara hukum dunia pun tidak boleh. Begitu. Jadi batasannya dalam hal-hal seperti itu. Nah kalau sudah sangat terdesak sekali, ketika efek daging kita itu akan menyebabkan kita juga akan dipanggil oleh yang berwajib, ya biarlah kita tidak lakukan itu. Ya, demi semuanya. Demi kita pribadi, pasangan hidup, dan juga keluarga kita. Bayangkan ketika orang melakukan sebuah kejahatan, meskipun dia benar, tetapi kalau kebenaran dia itu melahirkan satu tindakan melanggar firman Tuhan, dan melanggar daripada hukum negara, maka yang malu tidak cuma dia, tetapi seluruh keluarga juga malu. Itu yang kita pikirkan. Tetapi bagaimana dong, Pak? Ya serahkan saja kepada Tuhan, supaya Tuhan yang melakukan. Nah indahnya adalah kalau kita tidak membalas eh, seperti dudukannya Tuhan sendiri, maka yang pertama setelah itu kita akan menjadi orang yang dikenal memang menghayati dan mengamalkan kasih Kristus itu. Nah, banyak orang itu yang mengenal kita sebagai orang Kristen itu adalah kasih. Jadi Kristen adalah kasih. Nah, tuntutan terbesar daripada orang dunia, orang sekitar kita terhadap kita adalah kasih kita. Nah, ketika kita memang memberikan pembalasan itu kepada Tuhan, apapun lah kerugian apa sih yang kita derita di dalam perlakuan orang lain terhadap kita, sehingga jangan sampai membuat pembalasan kita itu membuat orang lain mempertanyakan keimanan Kristen kita, keimanan Kristen kita sudah. Nah bayangkan begitu, ketika orang terhadap kita, orang itu sudah menganggap bahwa kita tidak memiliki kasih, kita bukanlah orang yang mempraktekkan Alkitab dan sebagainya, padahal kita dikenal sebagai orang Kristen, maka pasca itu orang ini kan punya teman, saudara. Dia akan bersaksi tentang kejadian tersebut pada orang lain. Seperti pohon faktor. Dari satu orang menjadi dua orang, dari dua orang menjadi empat orang menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 jadi 32, 32 menjadi 64, 64 menjadi 128 dan lain sebagainya. Maka betapa kita itu akan banyak menghalangi penginjilan kita. Betul nggak sih? Nah, kita cuma menyakiti satu orang, kita sebagai orang Kristen menyakiti satu orang. Tetapi orang ini kapan bisa dimenangkan di dalam Kristus gitu? Kalau dia sudah mengkategorikan, orang Kristen juga kayak gini. Akhirnya dia akan memberikan, mensiarkan kepada yang lain, teman-teman, sahabat yang dia temui. Saya pernah mengalami ini, oh iya benar memang orang. Akhirnya itu akan menutup daripada kesan, pesan, impresi daripada kekristenan kita.
Nah gitu kalau kita membalas, saudara. Jadi pikirkan panjang lebar action kita. Waduh Pak, saya nggak betah. Saya udah marah banget. Ya udah pikirkan. Nah kan buah roh ada kesabaran. Ya kan? Iya. Nah, berarti ada sisi-sisi yang memang harus kita bangun, ada sisi-sisi yang memang harus kita matikan supaya dengan demikian maka kehidupan kita yang cuma memurahi orang, membaiki orang, dan juga mengampuni orang atau kasih lebih kepada orang sekali saja, tetapi orang tersebut kayak tadi itu, satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16, 32, dan seterusnya. Makanya efeknya akan sama, saudara. Efek jahat yang kita lakukan membuat tertutuplah Injil ke banyak orang. Nah, kita kan dituntut oleh Tuhan. Gara-gara kamu ini membuat orang begitu sangat sulit untuk percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Tuhannya orang Kristen. Tapi ketika kita berbuat kasih, meskipun kita rugi lah, rugi harta, rugi apa gitu ya. Nah, tetapi orang tersebut memiliki impresi yang baik terhadap orang Kristen, anak-anak Tuhan, maka dia akan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan mereka mulai bertanya, siapa itu orang? Orang Kristen. Oh gitu ya, jadi bagaimana? Akhirnya membuat kita juga akan berefek yang begitu banyak. Nah makanya pikiran kita adalah, ialah kalau memang betul-betul kita disusahin, orang itu betul-betul bersalah kepada kita, ialah bukan di tangan kita yang menghukum itu. Ya, sekali lagi, kalaupun orang itu betul-betul bersalah sama kita, biarlah. Kalaupun orang tersebut harus dihukum, harus dilakukan pendidikan yang lebih keras lagi secara pasal-pasal dan sebagainya, secara hukuman sosial negara, bukanlah itu dari tangan kita, bukan dari mulut kita, gitu ya. Karena apa? Yang kita ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepada kita, bahkan ditambahkan. Jadi efek daripada tidak membalas itu ataupun membalas itu sangat panjang, teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, pengalaman apapun yang kita hadapi pada hari-hari ini, teruslah memiliki hati yang baik, ya. Nah, teman-teman kita itu sejahat apa sih sama kita? Seburuk apa sih dibanding dengan orang-orang lain? Tentunya lebih baiklah, lebih lebih baik saya katakan. Tapi kadang-kadang omongan kita terhadap orang itu lebih tajam daripada kepada orang dunia. Ya, mari kita semuanya akui kalau kita melakukan itu supaya betul-betul kita itu kalau diberkati, dimuliakan bukan karena menghinakan orang lain, dan kalaupun kita akan disanjung oleh Tuhan bukan karena kita menjungkir balikan orang lain, dan kalaupun kita diberkati bukan karena nipu orang lain, tetapi semuanya datang dari berkat Tuhan. Tandanya apa kalau berkat dari Tuhan? Lestari. Tandanya akan terus menerus seperti tepung minyak yang diberkati, itu akan terus mengalir. Kemudian seperti roti, 5 roti 2 ikan yang diberkati, itu akan mencukupkan banyak. Daripada banyak tetapi kayak mana yang ditumpuk akhirnya membusuk. Nah, gitu. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan malam hari ini. Nah, puji Tuhan, kita akan malam hari ini akan mendoakan untuk kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk ibadah padang ya. Ada beberapa nanti informasi disampaikan setelah saya mendoakan setelah renungan ini. Kalau ada informasi ya, kalian kita akan mendoakan untuk menjadi materi doa, begitu ya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami jikalau dari kami sehingga orang lain itu terpuruk, kalau di tangan kami orang lain menderita, kalau dari mulut kami orang lain menjadi terhina. Sesungguhnya kami juga tidak lebih mulia daripada mereka, tetapi kami juga penuh dengan segala kelemahan. Ketika kami sedang berbicara anak orang lain, kami memiliki anak. Ketika kami sedang berbicara kepada seorang ibu, kami juga memiliki seorang mama. Ketika kami berbicara kepada seorang bapak, kami pun punya suami, punya orang tua. Dan ketika kami melakukan hal-hal yang tidak baik kepada sebuah keluarga, kami pun memiliki keluarga. Dan biarlah Tuhan ini menjadi sebuah rem dalam rohani kami supaya kami tidak mudah
untuk melakukan sesuatu terhadap orang lain, pada suatu saat itu akan ditimpahkan, diukurkan kembali kepada setiap kami. Hidup masih terus berjalan, roda kehidupan masih berputar, dan kali saja ketika kami hari-hari kami mulia, mungkin berikutnya kami terhinakan, atau sebaliknya Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk menjaga hati, dan apapun yang dilakukan orang terhadap kami, biarlah yang membalas bukan kami. Kalau kami yang membalas, kami sudah terima upahnya. Kalau kami membalasnya dengan cara yang jahat, maka kami akan masuk kepada daftar orang yang melakukan sebuah kejahatan. Tetapi ketika kami memberikan semuanya ada dalam tangan Tuhan, maka kami tidak memiliki tangan yang berdarah, sikap hati yang tidak baik, tetapi semuanya ada dalam hak Tuhan. Kalau manusia membalas ada ukuran untuk dihakimkan kembali, tetapi kalau Tuhan yang memiliki hak untuk membalaskan setiap anak-anaknya, maka disitulah titik di mana kemenangan terjadi atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini, dan biarlah doa malam hari ini sebelum kami lanjutkan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan kegiatan-kegiatan yang akan kami adakan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan informasi yang sedang bergulir terus menjelang ibadah padang ini. Diberkatilah kami dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin dari teman-teman wilayah ada informasi mengenai perkembangan dari anggotanya, mungkin dari yang mewakili di sini. Silakan. Ya. Jadi dari keluarga Ibu Rio dan temannya Ya, ya. Ya, Bu. Ya, kita catat terus ya, Bu ya, perkembangan ini kita catat. Dari yang lain mungkin ada? Ya. kemarin itu kan kami latihan buat yel-yel. Ya. Hari Rabu susahnya itu kan banyak yang katanya ada yang mau ikut angkot, jadi ada yang pakai motor, akan bawa makanan. Tapi besok keputusannya untuk masih aja ikut transport di gereja sama naik motor. Oh iya, iya. Soalnya dari Ya, ya, ya. Baik, baik ya. Terus ada dari wilayah lain yang hadir di sini? Itu dari Pasir Putih, di Bobitara kemarin Pak Bos sempat memberikan informasi. Oke. Ya, dari Sawangan ada perkembangan? Yang sudah dilakukan apa? Ya. belum ada informasi lagi sih dari pasar. Ya, ya. Baik, ya. Oke, nanti ya terus saja disaling kontak di setiap wilayah itu supaya mempersiapkan apa-apa yang memang harus dipersiapkan itu. Pokoknya saling saja ya. Maksud saya tidak harus selalu menunggu juga, tetapi kita juga lempar pertanyaan atau itu ya di wilayah masing-masing supaya lebih real gitu, untuk lebih nyata perkembangan yang ada gitu ya. Nah ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masih ada waktu untuk membicarakan ini supaya minggu nanti realnya lebih 80-90% sampai ke 100% untuk informasi jemaat yang akan ikut ini, dan kemudian di hari Minggu ada briefing untuk semua penilik wilayah PKS dan juga para penggerak ibadah ini ya, ibadah padang ini. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akan berdoa bersama-sama. Baik ya, nanti kita akan lanjutkan untuk informasi ini supaya lebih di follow up lagi. Oke ya, nggak ada yang lain ya? Baik.
Kita akan berdoa dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Haleluya. Kami memohon pengurapan-Mu Tuhan saat malam hari ini atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka hadapi di hari-hari ini Tuhan, pikiran hati Tuhan jamah, supaya dijauhkan daripada ide-ide yang merasuki setiap pikiran. Seperti Petrus yang sepertinya memiliki ide yang baik untuk gurunya, tetapi ternyata ide baik itu berasal daripada kuasa iblis, sehingga Yesus harus meningkingnya, harus mengusirnya. Dan Tuhan, kami sangat rawan dengan godaan pikiran hati kami yang suka tidak mengikuti arahan Roh Kudus. Ampuni setiap kami Tuhan, supaya kami boleh melahirkan perkataan yang baik, oleh karena hati kami berdiri yang baik Tuhan. Jauhkan kami daripada dendam, jauhkan kami daripada membalas satu dengan yang lain, karena kami pun juga manusia yang penuh dengan segala kelemahan. Kapan waktu kami menilai orang, kami akan dinilai orang. Kapan waktu kami menyakiti orang, kami akan disakiti oleh orang lain. Kapan waktu kami menilai sebuah keluarga, kami pun akan dinilai bagaimanakah keluarga kami. Dan intinya bahwa hidup itu terus memiliki tabur tuai yang terus kami harus ikuti Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalaupun kami merasakan kerugian, merasakan sakit hati, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang mengoperasikan semuanya, sehingga membuat kami tidak bersalah. Tetapi biarlah hak untuk menghakimi itu hanya ada dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan secara luar biasa, supaya dengan pemulihan daripada kuasa Tuhan membuat setiap jemaat boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang menyerahkan untuk pekerjaan mereka, apapun yang mereka usahakan dibuat berhasil. Tetapi biarlah harapan ini bukanlah pepesan kosong, tetapi mereka boleh menjadi pelak-pelak firman Tuhan, tidak sekedar mengklaim daripada firman Tuhan, tetapi bagaimana mereka bisa menerima klaim daripada janji-janji firman Tuhan jikalau mereka tidak menghidupi firman Tuhan dalam firman mereka Tuhan. Maka Tuhan, wilayah-wilayah kami serahkan dalam tangan Tuhan, wilayah Pasir Putih, wilayah Dipo, wilayah Pitara, wilayah Sawangan, wilayah Beji, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah setiap wilayah itu Tuhan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan membutuhkan persekutuan, tidak cuma di hari Minggu, tidak cuma di hari ibadah kegiatan komisi, tetapi bahkan setiap saat mereka membutuhkan saling menguatkan dan saling dikuatkan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan, hiburan daripada Roh Tuhan akan membuat setiap kita terus diberikan kekuatan yang baru senantiasa.
Dan biarlah malam hari ini berkat Tuhan atas setiap kita. Apapun untuk anak kita, masa depan mereka, kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak memaksakan diri di dalam pikiran kita sendiri, tetapi menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepuasan dalam setiap jawabannya tepat pada waktunya. Jangan pernah mengatur Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Tahu, dan apapun yang Dia lakukannya adalah sebuah kebijaksanaan yang tidak bisa kita tandingi. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik malam hari ini. Biarlah apapun yang kami doakan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami inginkan, Tuhan mengurapinya sehingga semuanya menjadi baik oleh karena berkat-berkat daripada Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini. Kiranya berkat daripada pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan dijauhkan daripada pencuri, perampok, segala sesuatu yang mengganggu dalam rumah tangga kami, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah istirahat malam hari ini diberkati oleh kekuatan kuasa Tuhan. Apapun informasi dinamika di dalam ibadah padang ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya setiap waktu kami boleh mempersiapkan semakin real, semakin nyata apapun yang kami butuhkan untuk ini semuanya Tuhan. Segala roh pengganggu, pemecah belah, segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, karena rencana-rencana jahat kuasa iblis, kuasa di udara kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah seluruh persiapan kami, tenaga, pikiran, dan juga keuangan yang sudah kami investasikan tidak membuat sia-sia semuanya. Demi nama Yesus, yang menyerahkan untuk tempat, cuaca, perlengkapan, akomodasi, transportasi, semuanya ada dalam anugerah Tuhan. Dan apapun yang akan disiapkan oleh setiap rumah tangga diberkati oleh nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan malam hari ini biarlah Engkau menerima berkat yang agung daripada Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita sekalian malam hari ini, seumur hidup kita sampai Tuhan datang yang dua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk malam hari ini ya. Kita boleh ada dalam anugerah Tuhan, itu bisa bersama-sama.